ya. Nah, untuk satu variabel udah jelas ya, bahwa nanti di sini nih di persamaan linear satu variabel kita cuma menggunakan satu variabel saja, ya, satu peubah saja. Ini adalah salah satu contoh persamaan linear satu variabel. X ditambah 3 sama dengan 9. Ya, mencari himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah kita mencari nilai X berapa sehingga kalimat ini menjadi kalimat yang benar. X ditambah 7 sama dengan 12. Kita bisa langsung, sebenarnya kita bisa langsung dapat X-nya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat kompeten semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Diah di pelajaran matematika kelas 7. Kita lanjutkan pelajaran kita kemarin ya. Sebelumnya kita sudah akhir bab tentang bentuk aljabar sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bab persamaan linear satu variabel. Pada persamaan linear satu variabel yang akan kita pelajari adalah ada dua bagian besar. Ya, yang pertama persamaan linear satu variabel dan yang kedua pertidaksamaan linear satu variabel. Kita akan bahas satu-satu. Ya, hari ini kita akan bahas dulu tentang persamaannya, persamaan linear satu variabel. Setelah pelajaran ini, setelah bahasan hari ini, sobat kompeten yang harus bisa dikuasai adalah pertama, sobat kompeten tahu apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Yang kedua, sobat kompeten tahu apa arti persamaan linear satu variabel dan bisa memberikan contohnya. Kemudian yang ketiga, sobat kompeten bisa menentukan himpunan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Oke, kita mulai dengan arti dari persamaan linear satu variabel. Oke, ini Ibu ambil dari buku BSE ya. Kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya, kemudian menyelesaikan masalah yang terkait dengan persamaan linear satu variabel. Oke, sebelum kita masuk ke persamaan linear satu variabel, kita masuk dulu ke ada kalimat yang harus, terminologi yang harus kalian pahami tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Ya, kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Ya, kalimat terbuka ini adalah kalimat yang nilai belum tentu nilai kebenarannya. Ya, jadi kalimat yang belum tentu nilai kebenaran. Di sini maksudnya nilai kebenarannya itu adalah bisa salah, bisa betul kalimat tersebut. Atau dia juga bisa dikatakan sebagai kalimat yang mengandung variabel. Kalimat yang ada variabelnya. Ya, jadi dia bentuk aljabar ya. Contohnya, Ibu langsung kasih contoh. Contohnya kalimat yang belum tentu nilai kebenarannya itu adalah misalkan X ditambah 3 sama dengan 12. Ini belum tentu nih benar atau salahnya, belum bisa diketahui kebenaran atau benar atau salahnya. Dia akan bernilai benar jika X-nya diganti dengan angka berapa nih, supaya X ditambah 3 sama dengan 12, X-nya diganti berapa supaya nilai benar? Ya, 9. Dia baru bernilai benar. Kalau selain 9, dia maka
akan bernilai salah, bisa benar, ya, tergantung X-nya. Jadi nilai kebenarannya belum tentu, ya. Contohnya lagi, dia biasanya kalimat terbuka ini kalimat tanya, ya. Contohnya lagi, siapakah Presiden RI? Presiden RI yang kedua, ya. Siapakah Presiden RI yang kedua? Dia juga belum tentu, benar atau salah belum tentu, ya. Sekarang kita ambil contoh, kita bahas kalimat tertutup, kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup ini adalah kalimat yang sudah jelas benar salahnya. Kalimat yang sudah jelas nilai kebenarannya. Nah, nilai kebenaran ini bisa benar bisa salah, ya, kebenarannya. Ya, contohnya nih, Ibu kasih contoh 3 ditambah 9 sama dengan 20. Nah, ini kalimat tertutup, ya. Udah jelas nih nilai kebenarannya, bahwa kalimat ini adalah kalimat yang bernilai salah, ya. Atau contoh lain, Presiden RI yang kedua adalah Ibu Diah, ya. Ini udah jelas salah, ya. Kalimat yang sudah jelas nilai kebenarannya. Contoh yang ketiga, misalkan 10 diambil 4 sama dengan 6. Nah, ini udah jelas kalimat tertutup. Udah jelas bahwa kalimat 10 dikurang 4 sama dengan 6 adalah kalimat yang benar. Nilai kebenarannya dia benar. Ya, jadi ini kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Ya, yang akan kita pelajari pada persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka. Ya, kalimat yang nilai kebenarannya belum didapatkan, dan itu yang akan kita cari nanti. Ya, oke. Selanjutnya kita lanjutkan dengan langsung ke pengertian dari persamaan linear satu variabel. Ya, ini Ibu singkat persamaan linear satu variabel. Ibu tulis lagi deh. Pertama ada kata persamaan, ada kata linear, ada kata satu, ada kata variabel. Nah, ini masing-masing kata ini mengandung arti. Ya, pertama untuk kata persamaan ini artinya, ini kalimat yang akan kita pelajari, kalimat matematika yang akan kita pelajari akan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ya, ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah persamaan. Ya, kemudian linear, ya, kalau secara geometri gambar, ya, secara geometri dia akan bentuknya garis lurus. Itu linear gitu. Garis lurus. Tapi di sini kita belum gambar, walaupun nanti selanjutnya kita akan menggambar. Di sini Ibu informasikan dulu, ya, bahwa linear itu secara geometri dia garis lurus, dan secara aljabar, ya, linear itu ditunjukkan dengan pangkat pada variabel. Pangkat pada variabelnya adalah 1. Ya. Nah, untuk satu variabel udah jelas, ya, bahwa nanti di sini nih di persamaan linear satu variabel kita cuma menggunakan satu variabel saja, ya, satu peubah saja. Ya, kalau kemarin di bentuk aljabar kita membahas ada berapa suku nih, ada bentuk aljabar, ada yang 3 suku, 4 suku. Dari situ ada juga ada berapa variabel, itu kemarin kita bahas bentuk aljabar. Sekarang khusus persamaan linear satu variabel, kita hanya menggunakan satu variabel, ya. Oke, sekarang Ibu kita langsung ambil contohnya aja. Mana ini persamaan linear satu variabel bukan? Jadi ini syaratnya ini, ya. Syaratnya dia menggunakan tanda sama dengan, kemudian pangkat variabelnya adalah 1 dan variabelnya cuma satu variabel. Ya, enggak. Nanti kalau ada 2 variabel berarti dia bukan persamaan linear satu variabel. Kita contohnya nih. 3x ditambah 4
sama dengan 12. Kita cek satu-satu. Apakah dia menggunakan tanda sama dengan? Kita lihat iya. Ya, di sini tanda sama dengan, berarti dia adalah persamaan. Kemudian apakah dia linear? Nah, kalau linear kita lihat di variabelnya. Ya, lihat nih variabelnya apa nih? Variabel X. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 1, berarti dia linear. Dan kita sudah lihat di sini variabelnya cuma 1. Jadi ini adalah persamaan linear satu variabel. Contoh lagi. 9 dikurang 2x sama dengan 5. Kita cek. Apakah dia persamaan? Ya, dia persamaan. Tahu dari mana? Tanda sama dengan. Apakah dia satu variabel? Kita lihat iya. Ini ada 3 suku, ini suku pertama, kedua, ketiga, dan 3 suku ini hanya ada satu variabel, yaitu variabel X. Ya. Apakah dia linear? Ya, dia linear. Kenapa? Karena pangkat dari variabelnya 1. Kalau nggak ditulis berarti 1. Ya, jadi ini adalah persamaan linear satu variabel. Nanti sobat kompeten harus bisa memberikan contoh, ya. Mana contoh? Berikan contoh persamaan linear satu variabel. Oke, selanjutnya 2A ditambah B sama dengan 9. Apakah ini persamaan linear satu variabel? Kita lihat, ada tanda sama dengan? Iya, ada tanda sama dengan di sini. Apakah dia variabelnya 1? Oh, ternyata di sini variabelnya ada 2. Berarti kita sudah bisa langsung memutuskan bahwa dia bukan persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena variabelnya ada 2, A dan B. Ya. Contoh lagi yang bukan, Y 5y kuadrat dikurang 3 sama dengan 12. Di sini apa yang ini bukan persamaan linear satu variabel. Apa yang tidak memenuhinya? Yang tidak memenuhi apa? Sama dengan ada variabelnya cuma 1. Nah, di sini yang bukan yang menyatakan dia pangkatnya 2. Ya, padahal persamaan linear satu variabel pangkatnya harus 1. Ya. Ibu kasih contoh lagi, ini bukan persamaan linear satu variabel. Coba dilihat sobat kompeten di mana yang tidak memenuhi syaratnya. 9A ditambah 3 kurang dari 13. Di mana yang tidak memenuhi sebagai persamaan linear satu variabel? Syarat mana yang tidak terpenuhi? Ini bukan. Kita lihat syarat yang tidak memenuhi adalah ini, ya, tidak ada tanda sama dengan, dia tandanya kurang dari, ya. Oke, demikian sobat kompeten tentang persamaan linear satu variabel, pengertiannya dan contohnya. Kita lanjutkan bahasan selanjutnya tentang bagaimana mencari himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Ibu kasih gambaran umum dulu dari contoh yang tadi, contoh yang paling mudah dulu. Ya, ini adalah salah satu contoh persamaan linear satu variabel. X ditambah 3 sama dengan 9. Ya, mencari himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah kita mencari nilai X berapa sehingga kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Ya, kita kan bisa coba-coba, ya, kita bisa coba dulu kalau X-nya misalkan X-nya 3. Kalau X-nya 3 berarti menjadi X ini nih, X yang ini kita ganti 3. Ya, berarti 3 ditambah 3 dia sama dengan 6. Oh, berarti bukan himpunan penyelesaian karena yang diinginkan adalah 9. Ya, berarti ini bukan. Sekarang kita coba kalau X-nya sama dengan 4. Berarti dia 4 ditambah 3, ya, ini 4, kita ganti X yang 4 ditambah 3 sama dengan berapa nih? 7. Berarti bukan juga himpunan penyelesaian. Ya, kita coba lagi X-nya sama dengan 5. Ya, 5 ditambah 3 sama dengan 8, bukan juga. Baru di sini kita tahu nih,
Oh, kalau X-nya sama dengan 6, maka kita lihat 6 ditambah 3 sama dengan 9 dan ini adalah benar. Ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah 9. Himpunan penyelesaiannya adalah 3. 6 ya. Maaf. Himpunan penyelesaiannya adalah 6. Nih, X-nya itu 6. Jadi, X ditambah 3 sama dengan 9 akan bernilai benar jika X-nya diganti dengan angka 6. Ya, ini kan gampang Bu, bisa langsung dicari. Iya, tapi kan kita nggak selalu nemu soal kayak gampang kayak gini. Kita akan menemukan soal yang misalkan kayak gini nih ya. 2X ditambah 5 ya sama dengan 19. Kita coba satu-satu, kita coba X-nya 1 berapa, X-nya 2 berapa. Setelah berapa kali nyoba kita bisa menemukan X-nya. Ya, kalau sistemnya mengerjakannya dengan coba-coba. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana sih mengerjakannya, logikanya, mudahnya itu seperti apa ya. Ini yang akan kita bahas, bagaimana cara mencari himpunan penyelesaian. Oke, prinsipnya menggunakan ini, menggunakan timbangan. Ya, kita lihat kalimat persamaan linear satu variabel itu kan ada tanda sama dengan, ya dipisahkan oleh tanda sama dengan. Di sebelah kanan, di sebelah kiri nih ya, sebelah kiri ada sebelah kiri sama dengan, ada di sebelah kanan sama dengan. Nah, timbangan juga begitu. Ini tanda sama dengannya di sini, ya. Ini di sebelah kirinya, ini sebelah kanannya. Ya, kalau di sebelah kiri lebih berat, berarti timbangan itu akan ke kiri, miring ke kiri. Ya, kalau sebelah kanan lebih berat, maka dia juga akan miring ke kanan. Nah, posisinya seperti ini, berarti jika berat yang di kanan dengan yang di kiri sama. Nah, itu konsepnya untuk mengerjakan persamaan linear satu variabel. Jadi kalau di sini nih Ibu tambahin ada 2 buah ya, 2 buah, misalkan 2 buah jeruk, supaya seimbang, supaya di posisinya seperti ini, nggak miring ke kiri atau nggak miring ke kanan, maka sebelah kanan ini juga akan kita tambahin 2 jeruk ya. Kalau kita tambahin misalkan ada 1 kotak, kita tambahin supaya dia sama, maka juga harus ditambahkan 1 kotak. Kalau ini kita kali 2, maka sebelah kanan juga dikali 2. Kalau ini kita kurangi 1 buahnya, maka supaya sama dengan dia juga harus dikurangi 1 buah. Seperti itu. Ya, ini pengerjaannya berdasarkan kerjanya timbangan ini. Kita lihat sekarang. Misalkan di timbangan ini ada 2 kotak, ya, 2 kotak. Tadi supaya dia seimbang maka dia juga harus ada 2 kotak ya Nak ya. Gitu ya sobat kompeten ya, harus ada 2 kotak. Sekarang ternyata informasinya begini nih. Ya, ini timbangan ini seimbang, artinya berat yang di kanan dengan yang di kiri sama ya. Yang di kanan itu ada 1 buah lingkaran ya, kemudian ada 2 buah kotak ya. Di sebelah kanan dia itu ada 6 buah kotak ya. Yang ditanya itu adalah lingkaran itu sama dengan, kita konversikan ke dalam kotak itu berapa kotak lingkaran itu. Nah, kalau gambar kayak gini kan lebih mudah ya sobat kompeten. Kita lihat nih, yang ditanya lingkarannya ini sama dengan berapa kotak. Yang paling gampang adalah kita habisin dulu nih, kita buat dulu nih lingkarannya sendiri. Kotaknya hilang, berarti ini kita buang, ini kita buang, ini kita buang. Maka kalau di sini dibuang 2, maka di sebelah kanan juga harus dibuang 2. Kita buang 2. Nah, dari sini kita bisa lihat 1 lingkaran ini sama dengan ada berapa kotak? Ada 4 kotak, berarti 1 lingkaran itu nilainya sama dengan 4 kotak. Seperti ini. Ya. 1 lingkaran sama dengan 4 kotak. Jadi langkah pertama kita buang dulu ya tadi ya.
karena yang ditanya lingkaran. Nah, pengerjaan ini akan kita kerjakan untuk mencari himpunan penyelesaian yang tadi sudah kita bahas nih, 2x tambah 5 sama dengan 19. Kita akan coba. Tapi kita akan coba dulu yang soal yang lebih gampang. X ditambah 7 sama dengan 12. Kita bisa langsung, sebenarnya kita bisa langsung dapat X-nya itu adalah 5. Ya, tapi nih ibu mau mengerjakan dengan konsep yang ini nih tadi nih ya, karena kita mulai dari yang mudah dulu. Tadi langkah pertama kita buang dulu nih yang ditanyakan lingkaran, kita buang dulu 2 di sini supaya dia sendiri. Maka di sini juga nih kita buang dulu. Yang kita buang apa? Dilihat. Ini ada 2 konstanta, 7 dan 12. Ya, kita buang dulu nih, karena yang ditanya X, kita buang dulu 7-nya, kita jadikan 0. Supaya 0, maka kita apain? Supaya 7 ini 0. Jadi 7 ditambah atau dikurang berapa supaya jadi 0? Ditambah atau dikurang? Dikurang ya. Jadi di sini kita kerjakan. Ini soalnya seperti ini ya. Kita buang dulu, kita buang berarti dikurang, dijadikan 0. Dikurang 7, karena di sebelah kiri dikurang 7 tadi timbangan ya, prinsip timbangan, maka sebelah kanan juga dikurang 7 seperti ini. Ini udah 0 nih, 7 diambil 7 0, maka nilainya adalah X sama dengan 5 ya. Tadi kita udah nebak bahwa X sama dengan 5, udah bisa ngitung, tapi prosesnya sebenarnya seperti ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5. Kita ambil lagi contoh yang berbeda. X, jangan X lagi ya. A dikurang 12 sama dengan 3. A dikurang 12 sama dengan 3. Berarti kan kita yang ditanya A nih, kita tujuannya mencari nilai A-nya berapa, mencari penyelesaiannya berapa. Berarti harus ada yang temennya A harus kita buat jadi 0. Yang temennya A siapa di sini? Yang temennya A ini nih, konstanta yang ini. Ya, ini harus kita buat 0. Supaya 0 diapain? Ini kan soalnya begini, Ibu salin. Nah, ini harus kita jadi 0. Supaya 0 diapain? Kita lihat nih, kalau di sini dikurang supaya 0 pasti di sini ditambah ya. Ibu kasih tanda merah. Ini harus ditambah. Ditambah berapa? Tambah bilangan yang sama. 12 juga, karena tujuannya membuat 0 ya. Nah, sekarang karena di sebelah kiri dikurang 12, maka sebelah kanan juga dikurang 12. Ditambah ya, sorry. Tambah 12. Tadi kenapa ditambah? Tujuannya membuat 0. Nah, ini udah 0 nih. Min 12 ditambah 12 0. Tinggal apa? Tinggal A. Yang sisanya adalah A, sama dengan 3 ditambah 12 sama dengan 15. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 15 ya. Masih gampang. Sekarang kita coba soal yang ini nih, yang tadi di atas. 2x ditambah 5 sama dengan 19. Yang diminta adalah himpunan penyelesaiannya. Berapakah X-nya? Sehingga kalimat ini menjadi kalimat yang bernilai benar. Tadi langkah pertama kita buat 0. Siapa yang kita buat 0? Yang buat 0 yang ini nih. Ini harus kita 0 ini. 5 ini harus kita bikin 0. Supaya 0 diapain? Dikurangi ya. Karena ini plus berarti min ya, supaya 0. Jadi ini Ibu salin 2x ditambah 5 sama dengan 19, mau kita buat langkahnya. Pertama dikurang 5. Kenapa dikurang 5? Supaya 0 ya, supaya 2x nya sendirian nih dia. Oke, karena di sebelah kiri dikurang 5, maka sebelah kanan juga dikurang 5. Sudah sampai sini? Paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Plus 5 min 5 0. Kita coret. Sudah habis. Jadi yang tersisa adalah 2x-nya. 2x-nya sendiri ini. 2x sama dengan 19 dikurang 5. Berapa? 14. Nah, sudah selesai? Sampai sini sudah separuh jalan, sudah selesai. Tapi yang namanya himpunan penyelesaian, dia koefisiennya harus 1. Lihat nih di sini nih. Ini koefisiennya 1. Di depan A 1, ini di depan X juga 1. Maka kita harus merubah nih, di depan X-nya itu kan 2.
Ya, di soal yang ketiga dia harus jadi 1. Supaya 1 diapain? Supaya 1, Ibu salin dulu ya, 2x sama dengan 14. Supaya 1, coba perhatikan sobat kompeten, kalau ada bilangan 2 dikali berapa supaya dia 1? 9 dikali berapa supaya dia 1? 12 dikali berapa supaya dia 1? Ya, kita lihat. 2 ini kan bisa kita tulis sebagai 2/1. Ya, 1 itu bilangan kalau pembilang dan penyebutnya sama, dia kan 1. Maka kita rubah nih. 1 ini menjadi 2/2. Maka ini kita kalikan dengan kebalikan dari ini. Dikali 1/2. Maka hasilnya kan 2/2 sama dengan 1. Kalau 9 dikali berapa supaya 1? Berarti dikali 1/9. Ya. 12 dikali berapa supaya 1? Berarti dikali 1/12. Ya. Kalau 1/12 dikali berapa? 1/13 dikali berapa supaya jadi 1? Dikali kebalikan dari 1/13 berapa? 1/13 dibalik, jadi 13-nya di atas, 13/1. Ya. Oke, ini Ibu hapus dulu. Ini tujuan kita adalah membuat koefisien dari X, ya, koefisien dari X yang ini jadi 1. Berarti dia harus kita kalikan dengan kebalikan dari 2, ya, kebalikan dari koefisiennya adalah setengah. Kalau di sebelah kiri kalau dikali setengah, maka sebelah kanan juga dikali setengah. Sudah selesai. Kita tinggal operasikan. 2 dikali setengah itu 1, berarti dapatnya 1x. 1x 1 tidak usah kita tulis. Sama dengan 14 dikali setengah itu 14/2 sama dengan berapa? Sama dengan 7. Ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah 7. Seperti itu. Oke, sobat kompeten, kita lanjutkan dengan soal yang lebih berwarna angkanya. 15 dikurang 3p sama dengan 6. Berapakah p-nya? Ini persamaan linear satu variabel ya. Kita lihat ada tanda sama dengan, ada satu variabel dan variabelnya berpangkat 1. Oke, kita selesaikan tadi. Ibu tulis dulu biar nggak lupa. Langkah pertama adalah apa? Membuat membuat konstanta yang bersama P menjadi 0. Membuat konstanta yang bersama P bersama variabel, berarti yang satu baris ya, satu baris sama-sama di kiri atau sama-sama di kanan. Membuat konstanta yang bersama variabel menjadi 0. Ya, dengan cara bisa ditambah atau bisa juga dikurang. Nah, sekarang kita lihat nih, konstanta kan ada 2. Kita lihat 15 dengan 6. Yang bersama variabel yang mana? Yang 15. Dia bareng-bareng sama 3P nih, ya. Berarti 15 ini kita buat jadi 0. Supaya 0 diapain? Ini Ibu salin dulu. Ya, supaya 0 diapain nih 15 supaya jadi 0? Kita kurangi, dikurang 15. Ya. Kalau di sebelah kiri dikurangi 15, maka sebelah kanan juga dikurangi 15. Ya, seperti itu. Kita lihat nih, 15 dikurang 15, 0. Tinggal min 3P. Min 3P sama dengan 6 dikurang 15. Berapa 6 dikurang 15? 9. Kok 9? 9 ya? Sorry. Kita lanjutkan nih. Tadi syarat yang kedua, kita bisa dapat nilai variabelnya, ya, dapat himpunan penyelesaiannya jika P-nya ini koefisiennya 1. Ini kan koefisien P-nya 3 ya. Berarti kita harus rubah menjadi 1 dengan cara apa? Dengan cara dikalikan ya. Jadi langkah kedua Ibu tulis.
merubah variabel koefisien ya. Koefisien menjadi 1 dengan cara dikalikan. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini kan koefisiennya min 3. Min 3 supaya jadi 1, ini Ibu salin sama dengan 9. Min 3 supaya jadi 1 diapain? Dikali. Dikali berapa? Dikalikan kebalikannya. Kebalikan dari min 3 berapa? 1/3. Ya. Oke, ini Ibu kasih warna dulu. Dikali 1/3, maka di sebelah kanan 9 ini juga harus dikali 1/3. Nah, ini jadi min 1 ya, jadi min P. Jadinya min P sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Tapi himpunan penyelesaian itu selalu dalam bentuk P-nya ini, variabel ini harus 1. Kalau di sini kan min 1 ya. Min 1 ya koefisiennya, maka kita rubah menjadi P sama dengan minnya pindah ke sini, min 3, atau sama-sama dikali min 1 ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah min 3. Oke, demikian sobat kompeten latihan tentang bagaimana mencari himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Kita akan coba sekarang yang angkanya pecahan ya. Kita coba di sini. 4/3 X ditambah 5 itu sama dengan 21. Oke. Kita coba ya. Nggak masalah nanti himpunan penyelesaiannya bilangan negatif, bilangan positif, atau bilangan pecahan, nggak masalah ya. Yang penting kita langkahnya tadi ada 2 langkah. Langkah pertama menghilangkan konstanta yang bareng sama variabel. Yang kedua membuat koefisien dari variabel menjadi 1 ya. Sekarang langkah pertama yang kita hilangkan, mana yang kita hilangkan? Ini Ibu kasih arsir ya. Ini harus kita hilangin nih. Ini harus kita jadikan 0. Dengan cara apa? Ditambah atau dikurang? Karena di sini positif berarti dikurang ya. Ibu salin 4/3 X ditambah 5, soalnya begini ya. Karena kita mau jadikan 0 maka kita kurangi 5 ya. Di sebelah sini dikurangi 5, di sini juga dikurangi 5 ya. Itu langkah pertama ya, jelas ya sobat kompeten. Nah, ini 5 dikurang 5 udah 0, coret ya. Tinggal mana? Tinggal 4/3. Kita tulis 4/3 X sama dengan 21 diambil 5 berapa? 16 ya. Perhatikan langkahnya. Oke. Kemudian selanjutnya tadi lihat nih, langkah pertama menghilangkan yang Ibu arsir ya, menghilangkan konstanta. Langkah kedua membuat ini nih yang Ibu arsir warna oranye ini harus jadi 1. Kan kita kalikan kebalikannya ya. Nah, ini kita kalikan kebalikannya nih. Supaya jadi 1 kita kebalikan, kita kalikan. Tadinya 4/3 X sama dengan 16. Sekarang kita kalikan kebalikan dari 4/3, kita balik aja dikali 3/4 berarti. Ya, kita lihat nih 4 dikali 3 12, yang pembilangnya penyebutnya juga 3 dikali 4 12, 12/12 1 ya. Berarti X sama dengan, oh ini belum kali, sebentar ini Ibu ganti warnanya biar kelihatan langkahnya berbeda. Jadi ini tadi kita kali 3/4 dikalikan kebalikannya. Karena di sebelah kiri dikali 3/4, maka sebelah kanan juga kita kali 3/4. Tahu 3/4 dari mana? Dari kebalikan ini 4/3. Kita balik. Kenapa dikali 3/4? Supaya hasilnya 1 ya. Ini sudah 1, berarti sekarang 16
dikali 3/4 ya. Ini bisa kita kali silang. Di sini 4 dikali 3 hasilnya 12. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 12 ya. Jadi nggak masalah dengan bilangan pecahan ya, sangat mudah karena kamu paham konsepnya. Yang pertama, menghilangkan konstanta yang bersama variabel. Langkah kedua, membuat variabelnya menjadi satu dengan mengalihkan kebalikannya. Oke, kalau sobat kompeten sudah paham di sini, sudah paham di bagian yang ini, kita akan melanjutkan cara yang berbeda, tapi konsepnya barusan, yang sudah Ibu bahas konsepnya barusan. Nah, kita lihat ini ya, 2x dikurang 5 sama dengan 9. Nah, Ibu akan mengerjakan dengan cara yang berbeda ya, tapi konsepnya adalah tadi yang sudah dibahas. Oke, ini kan dipisahkan antara sebelah kanan sama dengan sebelah kiri sama dengan. Nah, sekarang jika ada suku manapun baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri, jika dia pindah dan pindahnya menyeberangi tanda sama dengan, maka tandanya berubah. Tanda operasinya tadinya plus jadi min, kalau yang tadinya min jadi plus ya. Ini yang cara lain. Tapi konsepnya yang sudah Ibu bahas. Sekarang kita lihat nih. Nah, kita kumpulkan yang variabel dengan variabel, yang konstanta dengan konstanta, yang cara lain ini ya. Kumpulkan variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta. Ya, kita lihat sekarang ini kan yang variabel yang ini ya. Nih, 2x. Yang konstanta Ibu kasih warna biru. Nah, ini kita kumpulin nih yang biru sama yang biru. Berarti ada yang harus pindah. Mana yang pindah? Nih 5 ini harus pindah bareng sama yang biru ya. Jadi 2x min 5 sama dengan 9. Ini 5 ini pindah, 2x nya jadi sendiri sama dengan 9-nya nggak pindah, jadi dia tetap tandanya nggak berubah. Yang pindah ini 5 pindah ke sini, tadinya negatif jadi positif 5. Sampai sini bisa difahami ya. Konsepnya cuma mengumpulkan antara variabel dengan variabel dan angka dengan angka. Oke, sekarang udah nih, 2x sama dengan 9 ditambah 5, 14. Nah, sampai sini baru kita buat x-nya menjadi 1 dengan cara tadi mengalihkan dengan kebalikannya. 2x dikali berapa? Dikali setengah sama dengan 14 dikali setengah ya. 14 dikali setengah. Kita dapat langsung x sama dengan 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 7. Oke sobat kompeten, satu lagi Ibu kasih contoh. Kalau ini kan variabelnya hanya ada di sisi kiri. Gimana kalau variabelnya ada di sisi kanan juga? Ya. 5x dikurang 3 itu sama dengan 5x tambah 3 sama dengan 8x dikurang 7 ya. Ingat jangan pusing kalau kita nemu pecahan. Nah, tadi apa cara yang kedua? Caranya bagaimana? Kita kumpulkan yang variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Ibu kasih warna yang sama untuk variabel warnanya biru, untuk konstanta warnanya kuning. Nah, kita kumpulin nih biru sama biru dan kuning sama kuning. Oke, yang biru ada di sebelah sini, sebelah kiri. Ya, sebelah kiri sama dengan, jadi 5x. Nah, berarti 8-nya harus pindah. Dia pindah menyeberangi sama dengan, jadi tadinya tandanya positif, pindah ke sini jadi negatif, min 8x. Ya, sama dengan 7 nggak pindah nih, dia tetap min 7. Yang pindah tuh 3, dia pindah deketin temennya nih, sama-sama warna kuning. Tadinya positif, di sini jadi negatif, min 3. Ya,
Ini ekuivalen nih, yang pertama sama yang kedua nih, kalimat matematika yang pertama dengan yang kedua nilainya sama. Cuma barisnya aja berbeda, tapi nilainya tetap sama. Nah, baru kita operasikan. 5x dikurang 8x berapa? Min 3x. Ya, sama dengan min 7 min 3 min 10. Ya. Karena himpunan X itu variabel itu biasanya himpunan penyelesaiannya bentuknya X-nya itu bentuknya positif. Ini kita rubah dulu supaya positif. Kita rubah dulu dengan caranya apa? Kita kalikan dengan negatif 1. Jadi cuma ngerubah tandanya aja. Ya, kita kalikan nih, min 3 dikali min 1 jadi 3. 3x sama dengan min 10 dikali min 1 hasilnya 10. Sudah selesai? Belum, karena x-nya harus kita rubah jadi 1. Supaya 1 diapain tadi? Dikali dengan apa? Kebalikannya dari 3 berapa? 1/3 ya. Kemudian sama dengan 10, karena di sebelah kiri dikali 1/3 maka sebelah kanan juga dikali 1/3 ya. Ini tinggal X sama dengan hasilnya X sama dengan 10/3, maka himpunan penyelesaiannya adalah 10/3 atau 91/3. Oke sobat kompeten, kita sudah bahas cukup banyak dari kalimat terbuka, kalimat tertutup, contoh persamaan linear satu variabel, menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan dua cara. Cara yang tadi timbangan menghapus konstanta yang bersama variabel, dan cara yang kedua dengan mengumpulkan ya, yang variabel dengan variabel dan yang konstanta dengan konstanta. Oke, demikian bahasan kita kali ini. Sobat kompeten coba di rumah untuk beberapa soal cari soal-soal yang modelnya seperti ini. Di buku paket BSE banyak soalnya, silahkan dicoba. Semoga kalian paham. Kita lanjutkan lagi nanti pertemuan kita berikutnya dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih sobat kompeten. Selamat siang, ketemu lagi minggu depan dengan Ibu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.